Silakan. Baik. Bapak Ence. Baik, terima kasih. Selamat hari Sabat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Raja Tanjung Pinang yang luar biasa dan bahagia, merupakan kali kedua saat ini saya diberi kesempatan dan boleh membagikan kesaksian firman Tuhan, dan tentunya ini boleh menjadi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin, saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Amin, haleluya. Kalau berada di jemaat Raja ini perasaan saya seperti berada di rumah. Karena keramahan jemaatnya, karena persatuan di dalam jemaat, dan saya tahu ini jemaat yang luar biasa yang berkembang, di mana saat ini akan merenovasi ruangan karena sudah tidak muat lagi. Berarti jemaat yang diberkati Tuhan ini adalah jemaat yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul khotbah saya pada Sabat ini adalah Terbang Tinggi Bersama Yesus yang Berkuasa. Dan sebelum saya memulai kesaksian firman Tuhan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Sabat kembali, dan ucapan terima kasih saya bagi khususnya Bapak Pendeta NG Purba yang sudah berkenan memberikan waktu dan kesempatan beliau untuk saya menggantikan beliau berbicara pada saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Pendeta dan keluarga, juga tua-tua jemaat dan jemaat Air Raja sendiri yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Jemaat yang luar biasa ini. Saya mendapatkan kesempatan kali kedua. Kalau Tuhan izinkan, kali ketiga saya boleh hadir bersama dengan keluarga secara fisik untuk ikut ibadah bersama-sama dengan Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya juga izinkan untuk menyapa teman baru saya nih. Teman baru saya Bapak Suyanto dan keluarga yang baru saya kenal kurang lebih 26 tahun. Dari tahun 1996, saudara-saudaraku. Jadi baru 26 tahun. Luar biasa. Selamat Selamat. Puji Tuhan, Pak. Haleluya. Izinkan saya mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, tamu-tamu yang sudah berkenan hadir, di mana saya lihat di platform ini ada orang tua saya, Papi Mami dari Manado, orang tua saya dari Surabaya, Papa dan Mama, juga abang saya, Nixon Tinangon, dan keluarga di Manado, di Langoan. Ada sepupu saya, Ibu Joska, juga Ibu Yolan, dan Riki, serta keluarga. Ada om saya nih, Bapak Victor Suatan, bersama istri, Michiko, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Anak saya, Kerin dan Virgil yang sedang menuntut ilmu di negeri seberang, juga selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Air Raja yang berbahagia, tamu-tamu yang diberkati Tuhan. Sebelum memulai, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, pada Sabat yang suci dan diberkati ini. Engkau izinkan kami boleh datang bersama-sama di Ka'bah-Mu untuk boleh merenungkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian tentang firman Tuhan, Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, jamah hati dan pikiran kami, kirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami setiap individu yang ada, jemaat yang terkasih maupun tamu-tamu yang hadir. Khususnya Tuhan izinkan hamba-Mu boleh berkata-kata dari Tuhan saja. Jamah hati pikiran hamba-Mu untuk boleh berbicara bagi hormat kepujian nama Tuhan, dan firman yang akan hamba sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya dan dibagikan bagi saudara kami yang lain. Adalah doa dan harapan kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Air Raja diberkati dan tamu-tamu yang berbahagia. Mari kita bersama-sama membuka
Alkitab kita, bersama-sama kita melihat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas, di sini Lukas tentang bagaimana di ayat pertama itu kita melihat bagaimana di hari tuanya Yohanes Pembaptis, orang tuanya ini mempunyai kerinduan untuk memiliki seorang anak. Dan kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis proses sampai dengan dia dilahirkan, bagaimana bapaknya menjadi bisu. Dan juga saudara-saudara kita melihat di ayat yang berikutnya, di ayat Lukas yang kedua, tentang kelahiran Tuhan Yesus sendiri, di mana yang pertama bercerita tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan yang ke Lukas kedua disebutkan bagaimana proses kelahiran Yesus sendiri. Terus kita lanjut di dalam Lukas 2 ayat yang ke-3, ayat 25 dan 35, di mana Yesus yang masih bayi diperlihatkan sebenarnya bayi inilah adalah bayi yang melepaskan dunia dari kekeraman dosa. Bayi yang diurapi seorang yang diutus oleh Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Kita melihat ada seorang yang bernama Simeon yang memiliki kerinduan yang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan di Ka'bah Tuhan di Yerusalem. Dan juga ada seorang nabi perempuan yang bernama Hana, seorang janda yang sudah berumur 84 tahun, yang setelah melihat bayi Yesus, merupakan suatu kesaksian bagi Anda dan saya, bahwa inilah betul-betul orang yang diurapi Tuhan. Bayi ini, Yesus sendiri adalah bayi yang berkuasa untuk melepaskan dunia dari dosa Anda dan saya. Amin, saudara-saudaraku. Terpujilah nama Tuhan. Baik, mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 40, apa disebutkan di sana, saudara-saudara? Saya bacakan untuk Anda. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita melihat di sini bertambah kuat. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Artinya, secara fisik, makanan yang dikonsumsi untuk tubuh jasmani, apa yang diberikan oleh orang tua Yesus untuk pertumbuhan Yesus sendiri, seperti Anda dan saya memberi makan anak-anak kita, sehingga Yesus bertambah besar dan menjadi kuat secara fisik. Namun kalau kita baca di alinea selanjutnya, dikatakan penuh hikmat. Penuh hikmat artinya, kalau kita lihat di dalam Mazmur 111 ayat 10, penuh hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat ini kita dapatkan di takut Tuhan. Orang tua Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf membesarkan Tuhan bukan dengan makanan fisik, tetapi mereka membesarkan Tuhan dengan hikmat. Dan hikmat adalah takut akan Tuhan, juga disebutkan di dalam Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi selaras dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, bahwa rumah tangga, di acara rumah tangga tadi, bagaimana anak suatu rumah tangga, anak-anak dididik di dalam rumah tangga, dasar yang kita berikan untuk anak-anak itu yang akan dia pakai terus sampai dia dewasa, sehingga dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Saya masih ingat waktu masih kecil dulu di rumah ya, dengan orang tua saya, di mana pagi-pagi kita sudah dibangunkan, masih kecil ya,
Jadi dibangunkan bukan dengan halus, saudara-saudara, karena bapak saya adalah seorang militer ya, angkatan darat. Jadi kalau tidak bangun, kalau orang-orang tua masih ingat dulu rim atau kopel itu ya, boom, kita bangun, walaupun masih ngantuk-ngantuk, ikut renungan pagi, saudara-saudara ya, masih gelap, ikut renungan pagi. Dan dari hal-hal inilah kita belajar sehingga kita mendapatkan basic, mendapatkan dasar dari rumah. Dan itu yang akan kita bawa nanti keluar. Kesaksian saya adalah, sebelum saya mengundurkan diri dari Angkatan Laut, saya pensiun dini dari Angkatan Laut, saya mendaftar di PT Sampurna. PT Sampurna yang Bapak Ibu tahu ya, perusahaan rokok. PT Sampurna ini membeli pesawat dan mereka membutuhkan penerbang. Saya daftar pada waktu itu dan puji Tuhan diterima seleksi untuk proses karena begitu banyak orang yang mendaftar. Private jet, pesawat jet kecil yang digunakan hanya untuk eksekutif dari perusahaan sendiri. Dan saya masih ingat pada itu bertemu, saya dipanggil untuk wawancara di Jakarta. Saya pas tugas ke Jakarta bawa pesawat, begitu mendarat di Halim, langsung saya ganti baju, ambil taksi, saya langsung ke gedung Sampurna. Sampai di sana saya ikut interview. Bertemu dengan beberapa orang di sana sambil menunggu. Menunggu untuk interview, dan pada saat saya dipanggil ke ruangan untuk interview, di depan saya ada 4 orang, 1 ibu dan 3 bapak-bapak. Saya sendiri di depan mereka di dalam suatu Bapak Ibu ya. Dan dimulailah proses wawancara itu. Proses wawancara yang makan waktu kurang lebih 1 jam lebih dimulai, dan mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Ada. Baik, terima kasih saudaraku. Dan pada waktu di akhir dari interview itu, saya diberikan kertas kosong dan diberikan kesempatan untuk menuliskan berapa gaji yang saya minta. Wah, luar biasa saudaraku. Membayangkan bagaimana upah saya, gaji saya sebagai seorang militer di Angkatan Laut, dan saya diberi kesempatan untuk menentukan gaji saya tulis saja angka yang menurut saya pada tahun itu, tahun 1996, sangat besar. Saya tuliskan angka itu, saya kasih lagi, mereka tidak lihat, mereka ambil, tutup, oke. Akan kami kabari lagi Pak, untuk proses selanjutnya, apakah Bapak ikut seleksi lagi atau tidak. Oke, terima kasih. Saya pulang, hari berjalan, minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan saya dapat panggilan telepon. Oke Pak, kapan Bapak ada waktu, kita tunggu untuk interview selanjutnya di Jakarta. Oh, terima kasih. Nanti saya sudah lolos seleksi pertama. Dan tibalah saatnya. Pada saat itu juga saya sedang tugas, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya terbang ke Jakarta. Begitu mendarat, saya langsung cepat-cepat karena saya mendarat pada saat itu sudah agak sore dan mereka menunggu kurang lebih 1,5 jam dari waktu setelah saya mendarat untuk bertemu dengan salah seorang dari HRD. Saya ambil taksi, langsung ke gedung Sampurna yang di Jakarta, di Geraha, saya lupa posisinya pada waktu itu. Saya ke sana,
Sambil menunggu di dalam ruangan, karena saya akan diwawancara langsung oleh eksekutif HRD yang membawahi, kalau tidak salah, Southeast Asia pada saat itu. Bapaknya orang Batak. Jadi saya menunggu di ruangan, sambil menunggu untuk dipanggil. Pada saat sedang menunggu, saya berdoa, dan selesai berdoa, saya jalan berputar di ruangan tunggu itu. Sambil melihat-lihat, saya duduk dan tiba-tiba ada bisikan di dalam hati saya. Bisikannya adalah, Hence, kamu Advent tidak merokok, tetapi kamu bekerja di perusahaan rokok, dan keluargamu akan kamu kasih makan dari uang hasil merokok. Pada saat itu saya agak sedikit berpikir, dan beberapa kali kata-kata itu ada di dalam hati saya, kedengaran jelas sekali. Oke, baik. Kesempatan untuk interview dimulai. Saya dipanggil oleh Bapak ini, orang masih muda. Sangat sopan, sangat baik sekali. Saya malah tidak tahu kalau Bapak ini orang Batak. Setelah memberikan kartu nama, baru saya tahu, oh ternyata Bapak orang Batak. Saya pikir tadi Bapak orang Jawa. Karena sangat halus, ramah, sopan, dan betul-betul seorang yang educated. Selesai, singkat cerita selesai interview, pulang, dan sekali lagi mereka mengatakan bahwa apabila saya lulus seleksi itu, saya akan dihubungi. Pulang ke Surabaya, waktu berjalan, saudara-saudara, tidak ada informasi apa-apa dari perusahaan ini, sehingga tiba pada waktunya saya juga melamar di PT Lion Air, saya diterima, dan saya kurang lebih 2-3 hari setelah saya mengikuti mengikuti training di PT Lion Air, saya mendapatkan panggilan telepon, ya, dari Sampurna Air, mengatakan bahwa kapan saya punya waktu untuk datang ke kantor, mengurus surat-surat untuk siap diberangkatkan mengikuti training di Amerika. Saya bilang, aduh maaf Bu, saya saat ini sudah diterima sedang training di Lion Air. Waduh, kenapa Pak? Kenapa Pak? Kita butuh Bapak ini. Aduh, mohon maaf Bu, karena tidak ada informasi sehingga saya memilih untuk di Lion Air. Aduh Pak, baik, anytime kalau Bapak berubah pikiran, hubungi kita karena kita butuh Bapak untuk terbang. Apa yang bisa saya saksikan Bapak Ibu saudaraku di sini, bahwa dengan materi yang saya minta dari mereka untuk menjadi gaji saya pada saat itu, dibandingkan, mohon maaf ya, dengan apa yang saya terima dari PT Lion Air, sangat jauh, saudara-saudara. Namun, kata-kata yang ada di hati saya pada saat saya sedang menunggu interview terakhir, itu yang selalu ada, sehingga secara materi saya sedikit, aduh gimana ini ya. Namun, saya tahu, Tuhan beracara, Tuhan bekerja, dan Tuhan mau melihat hati saya ini seperti apa. Sehingga saya dihadapkan pada dilema, pada pilihan, dan puji Tuhan, saya memilih untuk mengikut apa yang ada di dalam hati saya. Dan saya yakin percaya, di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu juga mengalami hal yang sama. Seringkali kita teriming-imingi oleh materi, oleh keduniawian, namun apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Ini berhubungan dengan basic, dengan dasar yang ditanamkan di rumah oleh orang tua kita masing-masing. Jadi, kalau dari rumah kita sudah diberikan teladan, telah diberikan basic, dasar untuk takut akan Tuhan, maka kita akan membawa itu terus, akan ada di dalam hati dan pikiran kita sampai kita tua, dan itu pun akan turun kepada anak-anak kita. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi, kalau kita lanjut di dalam
kitab Lukas tadi, 2 ayat 40, penuh hikmat seperti itu, dan kasih karunia Allah ada pada Yesus. Kasih karunia Allah ada pada Yesus ini. Bagaimana dengan penuh hikmat Tuhan Yesus dibesarkan oleh orang tuanya, dan Tuhan berkenan akan dia dengan kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan. Dengan bertambah usia Tuhan Yesus, dengan bagaimana pembinaan, pendidikan dari orang tuanya membuat Yesus penuh hikmat dan dikasihi oleh Tuhan. Saat ini, saudara-saudaraku, kita melihat anak saya juga kemarin sempat online, namun minggu depan ini sudah akan memulai sekolah secara fisik, di mana kita melihat kalau dulu Tuhan Yesus juga menurut saya online sekolahnya, saudara-saudara. Kenapa online? Karena online langsung dari surga lewat Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Sekarang online lewat internet. Jadi walaupun di rumah kita temani anak-anak kita, istri saya dan kakak-kakaknya yang menemani dalam online. Jadi kita tetap walaupun online, kalau bisa tetap kita awasi, kita ikuti apa yang menjadi materi dari online itu sendiri. Dan selain online, kita juga sempatkan diri untuk menanamkan basic-basic. Dari pagi kita bangun pagi, kita kasih renungan untuk anak-anak. Dan sebelum sama, renungan yang sama kita berikan untuk anak-anak kita menjadi berkat buat mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu lagi kesaksian saya di mana Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat ayat inti khotbah kita, Lukas 1 ayat 37, apa yang disebutkan di sana, saudara-saudara? Lukas 1 ayat 37. Disebutkan di sana adalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Keluarga saya mempunyai anak yang pertama perempuan, anak yang kedua perempuan, anak yang ketiga saya yakin, wah pasti ini laki-laki, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, perempuan juga. Haleluya. Saya mempunyai 5 bersaudara, semuanya laki-laki. Setelah anak yang ketiga perempuan, puji Tuhan, anak yang keempat lahir, saya yakin ini pasti laki-laki. Perempuan juga, saudara-saudara. Sudah kita bilang, oke, stop, karena kita bisa melanggar program pemerintah yang 3 anak cukup, ini sudah anak keempat, saudara-saudara, jadi cukup. Saya takut nanti anak kelima akan perempuan lagi, rekornya sama dengan saya. Kalau saya 5 laki-laki, nanti jadi 5 perempuan, saudara-saudara. Jadi, sudah waktu berjalan, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita mengikuti maunya Tuhan, dan di tahun 2019, pandemi dimulai, ternyata istri saya hamil, saudara-saudara. Waduh, anak kelima. Saya bilang, wah ini kalau anak kelima perempuan, puji Tuhan. Berarti sama rekornya kalau saya laki-laki, ini perempuan. Namun Tuhan tahu yang terbaik dan menjadi keinginan kita, juga pelajaran untuk Anda dan saya. Bahwa pada saya tidak mau mengikuti perempuan atau laki, sama saja, saudara-saudara. Tuhan tahu yang terbaik, pada saat lahir, keluar laki-laki. Puji Tuhan. Dan pada saat proses melahirkan juga, Tuhan izinkan saya ada di sana. Saya sempat merekam proses kelahirannya, sampai dengan selesai, semuanya berjalan dengan lancar. Semua anak 5 dilahirkan secara normal, karena kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kembali kita ambil kata kunci kita, Lukas 1 ayat 37, apa yang dikatakan di sana? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
menjadi bagian Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudara-saudaraku, di dalam Lukas 5 ayat 17 yang merupakan ayat bersalutan kita. Lukas 5 ayat 17. Orang lumpuh yang disembuhkan. Ini merupakan sebuah cerita yang sangat luar biasa, di mana saya sangat merasa terberkati dengan cerita ini, saudara-saudara. Di saat pandemi saat ini, sakit, penyakit yang memporak-porandakan dunia kita, bukan hanya secara fisik, tetapi secara finansial, di mana di dalam industri kami penerbangan hancur, juga perhotelan dan semua bidang jasa pada hancur. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 5 ayat 17. Lukas 5 ayat 17. Apa yang dikatakan di sana, saudara-saudara? Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus berbicara dan begitu banyak orang datang dari semua desa-desa. Jadi seperti saat ini saya bisa gambarkan mungkin di jemaat Air Raja, dan begitu banyak ya jemaat-jemaat yang lain datang juga untuk berkumpul bersama-sama. Secara fisik kita melihat di saat ini tidak banyak, tetapi kita tahu malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ribuan mereka ada bersama-sama dengan kita, saat ini bersuka cita, beribadah bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Dan di sana disebutkan, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa yang sama sudah menjadi bagian Anda dan saya di dalam menyembuhkan sakit penyakit kita. Terpujilah nama Tuhan. Ayat selanjutnya, 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Begitu di sini dikatakan di dalam sebuah ruangan, orang banyak penuh sekali, namun ada orang yang membawa usungan untuk membawa orang sakit, orang lumpuh ini masuk. Namun karena kita membayangkannya di dalam gereja saat ini sudah penuh, apakah bisa orang masuk? Orang sendiri pun saja tidak bisa masuk, saudara ya. Apalagi ini membawa usungan. Jadi mereka berusaha untuk masuk, tetapi tidak bisa masuk. Di ayat selanjutnya dikatakan, 19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Apa yang kita lihat dari sini? Bagaimana seorang yang ingin datang kepada Tuhan Yesus dengan motifnya tentu Anda dan saya berbeda-beda ya. Kita saat ini sakit, kita datang kepada Yesus. Saat ini kita sakit finansial, usaha saya sedang hancur, pekerjaan saya di PHK, saya lagi susah, anak-anak saya lagi susah, sekolahnya bagaimana, pembayarannya seperti apa. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Namun datang kepada Tuhan Yesus tidak mudah menurut orang dunia. Tetapi sebagai orang Kristen, umat yang percaya, kita datang kepada Yesus sangat mudah. Cukup pakai lutut, saudara-saudara. Pakai lutut, lihat ke atas, Tuhan akan melihat ke bawah. Kita melihat ke atas, Tuhan akan melihat ke bawah.
Terpujilah nama Tuhan. Dan di ayat 18 ini juga, pada saat mereka berusaha masuk, tidak bisa melewati orang banyak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bahwa perjuangan untuk datang kepada Yesus, usaha kita, penyangkalan diri kita, bagaimana bisa datang kepada Yesus. Mungkin kita dijauhi oleh lingkungan, oleh pekerjaan kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin harus meninggalkan pekerjaan kita untuk bisa datang kepada Yesus. Kita mengalami begitu banyak tantangan. Di ayat 19, mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang, sehingga naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Apa yang kita lihat di ayat 20, di ayat 19, mereka masuk, mereka membongkar rumah, tetapi coba kita bayangkan saudara-saudara ya, membongkar atap rumah, yang punya rumah nggak marah ini. Waduh, rumah saya dibongkar, saudara-saudara. Bagaimana mereka membongkar rumah dan menurunkan orang sakit itu, dan tepat di depan Yesus. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah iman mereka yang besar. Bagaimana mereka membawa orang ini ke atas dengan hati-hati. Bisa saja sambil membawa mereka ke atas ini, orang ini jatuh. Orang yang sakit ini karena diusungan. Yang berikutnya, mereka membutuhkan effort, membutuhkan tenaga untuk membawa orang ini ke atas. Jadi Anda dan saya dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha, dibutuhkan tenaga untuk kita datang kepada Yesus. Dan berikutnya mereka membongkar atap rumah. Membongkar atap rumah bisa saya definisikan bagaimana kita meninggalkan keduniawian atau kedagingan yang kita miliki di dalam hati kita. Penyangkalan diri kita untuk kita boleh datang kepada Yesus. Kita meninggalkan semua kesombongan, semua ketinggian hati, dan kita boleh betul-betul datang kepada Yesus. Dan apa yang kita dapatkan? Orang sakit itu tepat di depan Yesus. Artinya dengan apa yang sudah kita tinggalkan, apa yang sudah kita buat, usaha kita, maka kita dapat tepat datang di depan Yesus. Di ayat 20, luar biasa sekali apa yang dikatakan di sini, saudara-saudaraku. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Air Raja yang berbahagia, dan tamu-tamu yang diberkati Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana iman. Tuhan Yesus melihat iman Anda dan saya. Berdasarkan iman itu mereka, orang yang lumpuh ini disembuhkan. Mereka yang membawa orang ini juga imannya dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang lumpuh ini, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena orang lumpuh ini imannya betul. Karena itu dia mau datang kepada Tuhan. Dan namun orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan, iman mereka juga diperhitungkan. Karena membutuhkan effort, membutuhkan fokus, membutuhkan penyangkalan diri untuk bisa datang kepada Yesus. Dan aplikasi apa yang kita bisa ambil ke kita? Kita bisa, apabila kita bisa membawa orang kepada Yesus, maka iman kita yang kita tularkan kepada dia, itulah yang Tuhan pertimbangkan untuk kita. Terpujilah nama Tuhan, luar biasa. Dari sini kita melihat kelihatannya ayat ini sederhana sekali, saudara-saudara. Ayat Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Namun begitu besar pelajaran yang indah, pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari hal ini.
bahwa kata kuncinya iman yang menyelamatkan. Kamu sudah sembuh karena iman. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Air Raja yang berbahagia, dan tamu-tamu yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak hal yang sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Namun, berdasarkan kalau kita buka masih dalam Lukas 4, ayat 1-13, izinkan saya boleh meringkaskan bagaimana saya membawa pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun sebelum Tuhan Yesus memulai. Kalau tadi saya membawa saudara ke depan bagaimana proses Tuhan mendapatkan orang ini dan mereka mendapatkan Tuhan dan disembuhkan. Kalau sekarang saya mundur sedikit, bagaimana proses sehingga Tuhan Yesus memulai usahanya, memulai pelayanannya. Kita buka saudara-saudaraku di dalam Lukas 4 ayat 1-13. Di situ disebutkan pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun, Yesus yang penuh kuasa, Yesus yang sebelum memulai pelayanannya, bagaimana Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, dan selama 40 hari di sana, ia dicobai oleh iblis. 40 hari tidak makan dan tidak minum, saudara-saudara. Saya masih ingat pertama kali saya berpuasa pada saat saya ada di Tanjung Pinang. Pada saat saya berada di Tanjung Pinang di tahun 2000 sampai 2003, saya kebetulan ditempatkan dari dinas. Saya pindah dari Juanda, dari Surabaya, masuk ke Tanjung Pinang, 3 tahun berdinas di Tanjung Pinang. Disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya berpuasa pada hari Sabat. Jadi yang luar biasa. Di sana, maaf saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanan. Tuhan Yesus berdoa di padang gurun selama 40 hari. Disebutkan apalagi di sana, Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa. Apa yang kita bisa ngambil pelajaran yang indah dari cerita ini? Bagaimana sebelum kita memulai usaha kita, project, apply untuk pekerjaan kita, apapun itu, pertama kali kita harus berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa sehingga kita mempunyai kuasa untuk memulai usaha, pekerjaan, ataupun proyek kita masing-masing. Sehingga bila ada masalah, bila ada cobaan, godaan, apapun itu, kita bisa menyelesaikannya karena tapi kuasa dari surga. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dari pengalaman ini, dari apa yang pelajaran yang Tuhan berikan lewat pencobaan di padang gurun, saya bisa melihat bahwa 3 hal yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Tuhan tinggalkan kepada kita yang membuat manusia gampang jatuh dalam dosa. Yang pertama tentang makanan, yang iblis mencoba untuk membuat kita jatuh lewat makanan. Yang kedua tentang uang atau materi, di mana Yesus disebutkan hanya sedikit saja, maka semua dunia ini akan kuberikan kepadamu. Padahal dia tidak tahu bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan Yesus. Dan tujuan dia untuk menggagalkan misi Tuhan Yesus. Karena pada saat itu, Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, ujian atau cobaan adalah ketinggian hati atau kesombongan. Mari coba kita buka bersama-sama makanan. 3 hal ini kita lihat dari segi makanan.
apa makanan yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 1 ayat 29, mari kita buka Alkitab kita. Apa yang disebutkan di sana, saudara-saudara? Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Semua yang berbiji adalah makanan kita. Jadi kalau saat ini banyak yang tanpa biji, rasanya lebih enak. Wah, hati-hati saudara. Itu bukan makanan kita. Makanan kita carilah yang berbiji. Dan selanjutnya, kalau kita berbicara tentang makanan, apa nasihat Nyonya White tentang makanan ini sendiri? Izinkan saya mengutip dari Membina Pola Makan dan Diet. Halaman 18 alinea keempat disebutkan di sana, memelihara tubuh tetap sehat agar semua organ tubuh berfungsi teratur harus menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita. Anak-anak Allah tak dapat memuliakan Dia dengan tubuh yang sakit-sakitan atau pikiran yang kerdil. Mereka yang memanjakan kegelojohan terhadap makanan atau minuman membuang tenaga fisik dan melemahkan kuasa pikiran. Artinya apa, saudara-saudaraku? Dengan kegelojohan. Saya mencari arti kata golojo ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya suka makan banyak, lahap atau rakus, dan ya saya juga salah satu dari hal ini, saudara. Saya suka kuliner, dan Tanjung Pinang merupakan salah satu tempat kuliner yang terbaik, di mana Batu Dua, tempat saya tidak tahu kalau saat ini masih ada, tapi kepala ikannya luar biasa di sana, saudara ya. Tapi hati-hati, menurut nasihat Nyonya White bahwa dengan kegelojohan kita terhadap makanan atau minuman membuang tenaga fisik dan melemahkan kuasa pikiran. Dengan melemahnya kuasa pikiran kita, maka kuasa dari Tuhan tidak bekerja lagi dan lebih mudah bagi si jahat untuk mempengaruhi kita jatuh di dalam dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya kita lihat dari segi keuangan atau materi. Apa yang dikatakan Alkitab tentang materi ini, saudara? Ibrani 13 ayat 5. Apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat 5? Mencukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, bila berhubungan dengan kekayaan, dengan uang atau materi, Tuhan sudah memberikan janji pada kita bahwa kita jangan fokus kepada hal, tetapi cukupkanlah diri dengan apa yang ada pada kita. Karena sesuai dengan doa Bapa kami, kalau saudara-saudara ingat tadi ya, doa syafaat ditutup oleh doa Bapa kami, disebutkan adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Jangan berpikir tentang hari esok, karena esok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari ini cukupkan makanan kami. Jadi, saudara-saudaraku, tidak usah berlebihan. Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita bahwa Tuhan akan mencukupkan kita, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau saksikan ayat ini bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Suatu kali saya pernah mendapatkan kesempatan terbang ke Ambon. Ke Ambon ini, saya sebenarnya bukan schedule saya harusnya dari Jakarta ke Makassar, Palu, Makassar, dan kembali ke Jakarta. Namun setelah dalam perjalanan saya dari Palu ke Makassar, mereka menginfokan bahwa pesawat yang ke Makassar, dari Makassar ke Ambon tidak bisa mendarat. Karena tidak bisa mendarat, cuaca hujan lebat, mereka memutuskan kembali ke Makassar.
Dan penumpang yang menumpang pada saat di pesawat yang balik dari Ambon tadi adalah tim dari kepresidenan yang akan yang lebih dulu datang sebelum Bapak Presiden pada waktu itu, Bapak SBY, mengunjungi kota Ambon. Saya datang, oke. Saya mengecek cuacanya sepanjang hari hujan, saudara-saudara. Namun intensitasnya tergantung, ada hujan lebat atau hujan tidak lebat. Dan saya ngecek pada posisi saya datang, hujannya lebat, saudara-saudara. Hujan lebat. Namun saya berdoa, kalau Tuhan mengizinkan maka kita bisa balik ke Makassar. Bahan bakar, penumpang naik, tim dari kepresidenan juga sudah naik, mereka menginformasikan bahwa beliau-beliau sudah ada, dan oke, kita siap berangkat. Pada saat kita berangkat, cuaca bagus dari kota Makassar, itu kondisinya sudah malam, saudara-saudara ya, menuju ke Ambon, melewati kota Kendari, awannya cukup mantap ini. Awannya awan aktif, petir di mana-mana, kita menghindar. Saya coba kontak ke Ambon, masih hujan lebat. Tiba pada saat mulai menurunkan ketinggian, kontak lagi, bagaimana cuaca? Masih hujan lebat. Teman terbang saya ini mengingatkan bahwa di Ambon itu, saudara, gunung dan ada teluk, gunung cukup tinggi, dan landasannya ada sedikit melewati teluk ini di antara gunung dan teluk. Jadi sebelah kiri air laut, dan ada gunung lagi di sebelah kanannya. Dan hanya satu arah, karena sudah malam, hanya satu arah yang bisa kita masuk untuk mendarat di kota Ambon. Menurunkan ketinggian, kiri kanan petir, saudara. Hujan lebat. Saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Engkau izinkan, kita bisa terus. Jika tidak, Engkau batalkan penerbangan ini. Dan kita bisa kembali ke Makassar. Terus, jalan terus, teman terbang saya bilang, hati-hati sebelah kiri gunung. Oke. Lanjut terus, hati-hati sebelah kiri gunung. Oke. Karena kita berdua tidak bisa melihat hujan yang sangat lebat dan gelap gulita, petir di mana-mana. Kita masuk terus. Di penerbangan pada saat kalau kita persiapan untuk mendarat, di ketinggian tertentu kita tidak bisa melihat landasan, kita harus membatalkan pendaratan ini. Mendekati titik untuk saya memutuskan apakah saya lanjut atau saya membatalkan, mendekati titik-titik yang kritis ini, tiba-tiba saya melihat ada lampu kecil. Ada lampu kecil, dan saya coba terus, begitu ada lampu kecil, bunyinya minimum, saya bilang ke teman saya, continue. Karena saya melihat lampu, dan dia agree. Oke, continue. Kalau salah satu dari kita tidak setuju, maka harus digagalkan pendaratannya dan kita harus kembali. Terus, dan puji Tuhan dengan lampu yang kecil ini dan cuaca yang sangat lebat, hujan lebat, kita bisa mendarat kurang lebih saat itu pukul 1 pagi di kota Ambon. Setelah kita mendarat, puji Tuhan, saya coba untuk taksi kembali, masuk kami untuk parkir, tiba-tiba ATC atau lalu lintas kontrol udara tanya, posisi di mana Pak? Oh, posisi kita sudah di darat ini, kita sudah mendarat. Kaget dia. Kenapa? Karena dia sendiri pun tidak melihat pesawat kita pada saat kita akan mendarat. Namun, semua karena Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Kita sendirian. Selesai, ternyata saudara-saudara di Ambon dari pagi sampai saat itu, hujan lebat. Tidak ada pesawat yang masuk, hanya pesawat kita. Dan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara dengan kita pada saat itu. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan
dan membiarkan kita. Selanjutnya, saudara-saudara, tinggi hati atau kesombongan. 3 hal. Yang tadi makanan, yang kedua uang atau materi, yang ketiga tinggi hati atau kesombongan. Apa nasihat Tuhan tentang kesombongan ini? Apa yang dikatakan di sana? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan apa kata Tuhan? Aku benci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tuhan sendiri tidak suka, Tuhan sendiri tidak senang akan kesombongan atau kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat hal ini, memitigasi hal ini? Coba kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Apa yang dikatakan di sana yang merupakan salah satu ayat favorit saya, saudara. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan sudah berkata kepada kita untuk merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi walaupun diri kita rendah, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Kita boleh merendahkan diri, tapi Tuhan yang ada di atas kita. Untuk apa ada kesombongan atau ketinggian hati? Karena itu Tuhan tidak suka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kesaksian saya lagi berhubungan dengan hal ini adalah pada saat berada di Lion Air, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi instruktur, menjadi check pilot, dan ada beberapa kesempatan yang Tuhan izinkan saya dapatkan dari company. Dengan usia yang sangat muda dan kesempatan yang pengalaman saya belum banyak, sehingga saya akhirnya jadi sedikit, bukan sedikit saudara-saudara, agak sombong. Kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk lebih dari teman-teman saya yang lain. Saya ngecek mereka kalau mereka terbang, dan ini membuat saya sedikit tinggi hati. Tinggi hati bahaya, saudara-saudara. Dengan apa yang kita miliki, kita tinggi hati. Namun Tuhan kita baik. Suatu ketika, saya membawa training untuk terbang. Saya ingat pada waktu itu saya terbang ke Kendari. Kendari, dengan apa yang saya miliki, saya check pilot, saya instruktur, saya tahu semuanya. Menurut saya, terbang dari Makassar ke Kendari. Di Kendari itu, saudara tahu bahwa sama landasannya kecil. Di sebelah selatan landasan itu ada perbukitan yang tinggi. Jadi untuk kita memulai pendaratan, kita tidak lurus, tapi agak sedikit miring. Tidak lurus dengan landasan, sedikit miring. Pada saat kita lihat landasan, baru kita luruskan pesawat itu. Proses pendaratan saya masih bawa murid yang baru lulus dari sekolah penerbang, masuk, sambil saya ajari ke dia, ini ketinggiannya, cuacanya bagus, saudara-saudara, cuacanya bagus sekali. Jadi saya bisa lihat ada gunung di sini, kita bisa secara visual bagaimana kita masuk dan melaksanakan pendaratan. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Jadi kita sering sekali karena aman, nyaman, cuacanya baik, kita terlena. Pada saat posisi pesawat ini mendarat, roda pendaratan di landasan, kita namanya reverse. Kalau saudara ingat naik pesawat itu bunyi, pada saat mendarat bunyi. Jadi mesinnya kita buka untuk kita reverse. Pada saat itu, salah satu mesin bukanya lambat, saudara. Jadi yang sebelah kanan bukanya kecepatan, yang sebelah kiri agak sedikit lambat. Jadi pesawatnya tadi yang harusnya lurus, dia
hidungnya ke kanan. Hidungnya ke kanan dengan kondisi landasan yang sempit. Begitu ke kanan, hanya kurang lebih 3 detik, maka kurang dari 3 detik, saudara, maka pesawat ini sudah pasti akan keluar dari landasan. Dan di sebelah kanan itu dikendari pada saat itu, saudara ya, itu banyak. Jadi pada saat mendarat, buka itu, pesawat tiba-tiba lari ke kanan. Teman saya ini, murid saya ini teriak, Allahu Akbar, astagfirullah. Saya coba untuk memasukkan kembali pesawat, puji Tuhan, pesawat ini bisa masuk lagi, dan normal saya bisa kontrol untuk parkir. Pada saat parkir, semuanya normal, saya lihat dia diam saja, saudara. Karena pucat, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia sudah diam. Saya coba panggil, oke, ketemu dia. Oh, dia seperti kaget, saudara-saudara. Kenapa? Karena bayangkan tadi yang hanya beberapa detik saja, sehingga pesawat ini sudah ada di luar landasan. Namun, saya yakin dan percaya, Tuhan yang bersama-sama waktu itu yang memasukkan kembali pesawat ini ke dalam landasan. Karena landasan yang sangat sempit, begitu mudahnya Tuhan hanya menggeser sedikit saja dan saya sudah berada di landasan lagi. Puji Tuhan. Dari situ ego saya, kesombongan ini yang merasa tinggi, saya tahu semuanya, saya bisa. Tidak ada artinya, saudara. Tidak artinya karena Tuhan memberikan pelajaran yang indah. Tuhan mengatakan kamu tidak apa-apanya. Karena saya kamu masih ada. Kamu bisa karena saya. Saya tepuk dia. Halo, dia kaget. Oh, kenapa kamu? Ya karena namanya anak baru, saudara-saudara, jadi masih kaget. Oke, kamu makan dulu, makan. Ambil makan dulu, minum. Kalau perlu makan punya saya, kamu tenang dulu, tenang. Kasih air hangat dan minum, semuanya tenang. Dan kita melanjutkan perjalanan lagi dari Kendari kembali ke Makassar, melanjutkan ke Jakarta. Apa yang saya bisa ambil di sini, saudara? Kesombongan tinggi hati akan menghancurkan hidup Anda dan saya. Kenapa? Tuhan masih sayang, Tuhan mengingatkan saya bahwa jangan pernah ada kesombongan di dalam diri kita. Kita hanyalah manusia biasa, kita berserah pada Tuhan, kita berpegang pada Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Coba kita buka, kalau ini merupakan ayat yang paling disenangi oleh umat-umat, oleh jemaat di gereja mana saja di seluruh dunia. Ayat ini adalah ayat yang terakhir. Karena itu jemaat pada senang ayat ini. Ayat terakhir di dalam, kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita ada sampai saat ini di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah permasalahan hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang ada. Tuhan punya rencana untuk Anda dan saya. Tuhan masih mau memelihara Anda dan saya untuk bersama-sama Anda untuk melayani Tuhan, untuk menjadi garda terdepan, untuk menjadi orang-orang yang diutus di dalam mengabarkan firman Tuhan. Tidak boleh dikatakan kita ada pada saat ini karena kehebatan kekuatan kita. Kalau orang dunia bilang beruntung, tidak. Dalam kamus orang Kristen tidak ada kata beruntung, tetapi semua karena Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan yang Tuhan izinkan berlaku di dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 7 merupakan ayat terakhir kita pada sahabat ini. Izinkan saya membacanya kembali. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara Anda dan saya. Anda jangan khawatir untuk hari besok. Anda jangan khawatir untuk apa yang akan terjadi. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Anda.
Tuhan tidak pernah akan membiarkan Anda berjalan sendiri. Anda dan saya ada pada saat ini karena seizin Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan untuk hidup Anda dan saya adalah doa dan harapan kita. Kesimpulan saya untuk khotbah yang sederhana pada siang ini adalah, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yang kedua, saya bisa sharingkan adalah, cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita, agar itu tidak menjadi batu sandungan untuk kita malah menjadi jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah, selalu berserah dan bergantung pada Tuhan, maka kita niscaya akan hidup. Bukan saja untuk dunia ini, namun di dunia akan datang, Yerusalem baru di dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan saya untuk saudara-saudaraku, jemaat Raja, dan tamu-tamu yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, saudaraku. Amin. Amin. Terima kasih Inci Tinangon telah membawakan firman yang begitu luar biasa, yang memberikan kesaksian hidup yang kiranya juga menjadi suatu pengalaman bagi kehidupan kita. Kiranya dengan firman ini nama Tuhan saja dimuliakan dan iman kita dikuatkan. Terima kasih. Dan kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi nomor 232. Lagu Sion nomor 232 dan jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Lagu Sion nomor 232 di tempat yang dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Maria,
karena Engkau begitu baik, telah mengirimkan akan hamba-Mu Bapak Henry Tinapon menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kiranya segala firman yang telah kami dengar dapat menguatkan iman kami, dapat memelihara rohani kami sampai Kau datang yang kali kedua. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Bapak Henry Tinapon. Biarlah Engkau mengurapi beliau, supaya di kesempatan yang berikut beliau akan bersedia dan semangat untuk memberitakan kebenaran Tuhan kembali. Kiranya Engkau memberkati beliau di rumah. Kiranya Engkau memberkati beliau juga setiap kali melakukan pekerjaan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih akan melindungi beliau. Dan biarlah ya Tuhan Engkau ikat rumah tangga mereka dengan kasih Yesus, sehingga rumah tangga mereka rumah tangga yang bahagia. Kiranya diberkatilah anak-anak mereka, agar anak-anak menjadi berkat, sukacita di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini, dan bahkan dapat dipersiapkan untuk pewaris kerajaan surga. Kiranya Tuhan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur menjadi bahagian keluarga hamba-Mu ini dan juga keluarga besar beliau. Kiranya Tuhan Kau memberkati juga seluruh umat-umat-Mu, baik yang mendengarkan firman-Mu di rumah-Mu ini maupun di ruangan Zoom. Biarlah berkat yang terindah menjadi bahagian umat-umat-Mu ini ya Bapa. Biarlah kami dipersatukan di dalam pengharapan untuk tetap setia menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tangan-tangan yang telah memberikan, tangan-tangan yang belum juga sempat memberikan berkat yang sama, Engkau berikan kepada kami, sehingga kami tetap terus bersukacita untuk menyokong pekerjaan Tuhan sembari kami menantikan kedatangan-Mu. Ya Bapa, ampuni akan dosa kesalahan kami, terlebih dosa daripada hamba-Mu ini. Biarlah doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu dan Engkau mendengar. Dan ketika Tuhan kami akan tinggalkan rumah-Mu ini, ketika hamba-Mu menumpangkan tangan untuk seluruh umat-umat-Mu ini, biarlah Engkau menggantikan tangan hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, dengan tangan-Mu yang suci itu, dengan tangan-Mu yang penuh berkat itu, sehingga seluruh umat-umat-Mu ini akan bersukacita menerima berkat daripada Tuhan sepanjang hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada siang Sabat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kepadamu berkat yang berkelimpahan dalam hidupmu, sehingga engkau bersukacita di dalam kehidupan setiap hari dan bahkan dapat bermitra untuk menyaksikan kebesaran Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian dari hari ini sampai Ia datang kali kedua. Doa ini kami sampaikan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Bapak Ibu, sebelum kita keluar dengan teratur, izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih kita kepada pembicara kita, Bapak Hence Tinagon. Kepada Bapak Hence Tinagon, salam kenal Pak. Salam kenal Pak Pendeta. Selamat datang kembali di Gereja Air Raja, walaupun kita melalui Zoom, tapi senang rasanya kita dapat bersama-sama bertemu dengan keluarga kami yang sudah jauh. Ya. Amin. Ya, kiranya Tuhan juga memberkati Bapak dan Bapak doakan keluarga-keluarga Bapak di Jemaat Air Raja ini supaya bertumbuh secara rohani dan kuantitas. Amin. Ya, doa kami kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak-anak di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, sampai ketemu kembali di lain waktu kita bisa berjumpa tatap muka di jemaat ini. Kami sangat senang ketika Bapak Hence katakan tadi ada rencana untuk datang ke tempat kita ini. Haleluya. Menyampaikan firman Tuhan secara fisik. Kami rindu akan kedatangannya. Sekali lagi, pendeta distrik Tanjung Pinang, seluruh anggota jemaat, dan juga penatua-penatua jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sama-sama Pak Pendeta. Baik, sebelum kami menyampaikan kata-kata terima kasih juga, secara jemaat kami hendak menyampaikan sebuah piagam penghargaan, walaupun melalui secara digital, karena mungkin untuk dikirim ke Dubai cukup sangat mahal. Jadi kami membuatkan sebuah piagam penghargaan digital kepada Bapak atas pelayanan yang telah diberikan pada hari Sabat ini. Mungkin boleh dibagikan, saudara operator, saudara Marcel. Ya, baik Pak. Baik, mungkin sudah tampil di layar Bapak. Di sini atas nama Jemaat Air Raja Tanjung Pinang, atas nama Bapak Pendeta NG Purba dan kami sebagai penatua menyampaikan Certificate of Appreciation karena pelayanan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak pada tanggal 19 Februari 2022 sebagai pembicara di Gereja Advent Air Raja Jemaat Tanjung Pinang. Demikian yang disampaikan Om ya, Pak Hence Tinagon. Semoga Tuhan semakin memberkati Bapak dan keluarga, dan ada waktu yang baik kita boleh bertemu kembali dalam ruangan Zoom, atau lebih baik jika ada waktu yang baik kita boleh bertemu langsung. Terima kasih Bapak Hence Tinagon, Om Hence ya. Terima kasih sama-sama Saudara David, Pak Pendeta, seluruh jemaat yang terkasih. Amin. Baik. Sebelum kita berpisah juga mungkin boleh ditampilkan semuanya, Saudara Marcel, semua yang hadir. Banyak kami lihat keluarga Bapak juga yang bersama-sama kita ya. Oh, mungkin ada saudara, keluarga, paman semua berkumpul di sini ya. Kami sampaikan selamat hari Sabat kepada keluarga besar Bapak Hence Tinagon. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Ya, Selamat Sabat. terima kasih, kita senang boleh Happy Sabat. Happy Sabat. Selamat Sabat. Ini juga bersama kita sama-sama semuanya. Ya, Bapak Michael Tinagon sama-sama dengan daerah. Amin, 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 amin. Ada kalau boleh saya tambahkan, Bapak David dan Bapak Pendeta serta jemaat itu ada mentor saya itu Michael Tinagon, Bapak Michael Tinagon. Ya. Ya, ada
Ada mentor saya, Bapak Michael Tinangon. Beliau salah satu pembicara juga, evangelis yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Kalau diizinkan bisa berbagi juga di Jemaat Air Raja. Kalau Tuhan izinkan. Beliau salah satu anggota Exkom Uni Barat kalau tidak salah ya. Oh, Bapak Michael Tinangon kan, Exkom Uni Barat. Ya. Silakan Pak Michael kalau mau bicara. Baik, Bapak Michael, berarti jika ada waktu yang baik juga kami boleh undang untuk melayani di Jemaat Air Raja ya, Bapak Michael Tinangon ya Pak ya. Oh siap, puji Tuhan. Saya dihubungi Pendeta Desmond Silitonga seminggu yang lalu menanyakan kalau siapa ini Hence Tinangon. Dan saya katakan kebetulan beliau itu mamanya dia dengan papanya saya kawin. Jadi kami kakak adik saya katakan ke Pendeta Desmond Silitonga. Ya, mungkin beliau khawatir kalau nanti Hence Tinangon di sana berkhotbah dan membawa aliran sesat, barangkali begitu. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terima kasih. Amin. Firman-Nya luar biasa. Tuhan berkati Jemaat Air Raja juga adikku. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Michael dan kita harapkan ada waktu yang baik Pak ya. Di sini juga kami menyampaikan kami di sini negeri pantun, maka kami menyampaikan 1-2 pantun saja. Tunggu, saya melihat mana orang yang mau gak ada. Oh, Pak Sinambela memakai belangkon. Cakep ya. Pak Sinambela memakai belangkon disimpan di dalam peti. Terima kasih keluarga besar Bapak Tinangon, semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik. Amin. Baiklah, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Tuhan, kita semua sehat untuk senantiasa siap melayani Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Hence, Om Hence. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita dan kita akan keluar dari ruangan ini dengan teratur. Kita akan makan bersama. Mungkin kami akan tutup sebentar lagi. Terima kasih ya sekali lagi Om ya. Sama-sama. Selamat saudara semuanya, Pak Miaditan, selamat hari Sabat dari Lobam ya. Selamat hari Sabat semuanya, semoga Tuhan memberkati kita. Kita akan keluar dan bersalaman dengan para pembicara kita. Selamat hari Sabat saudara, selamat hari Sabat.